Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatun min nahiyati mukhalafati ba'di sunani aw tarkiha. Jenis makruh di dalam sholat yang ketiga adalah hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat meninjau dari sisi menyalahi sebagian sunnah atau meninggalkan sebagian sunnah-sunnah di dalam sholat, dan itu jumlahnya ada 16. Yang pertama, al-israru wal jahru fi ghairi maudi'ihima, mengeraskan bacaan atau mengencangkan bacaan bukan pada tempatnya, itu makruh ya. Misal sholat duhur baca fatihahnya keras, itu makruh. Atau sholat asar baca fatihahnya keras, makruh. Sholat maghrib baca fatihahnya pelan, itu makruh. Ini kadang-kadang kalau kita sholat berjamaah imam jelas ya. Yang sholat sendiri kadang-kadang nggak ngeh, ini nggak sadar. Padahal sholat sendiri pun bacanya sudah dikeraskan ya, fatihah surat dikeraskan ya, cuman tidak seperti kerasnya bacaan imam ya. Jadi dikeraskan, ditinggikan melebihi daripada suara yang hanya terdengar oleh telinga kita sendiri. Jadi kalau dengan Bismillahirrahmanirrahim terdengar dengan telinga, naikkan sedikit volumenya kalau sendiri sholatnya ya. Nah kalau dipelankan artinya cukup sampai terdengar oleh telinga saja, itu makruh ya. Kenapa? Karena sholat maghrib, isya dan subuh bacaannya sudah dikeraskan. Bagi siapa? Bagi imam dan munfarid, orang yang sholat sendiri. Begitu pula yang masbuk, ini sama ya. Kita datang ke masjid sholat maghrib misalnya, imam sudah dapat 3 rakaat, artinya sudah tasahud akhir, kita ikut takbir atau ihram, kemudian tasahud akhir, ikutin imam. Imam salam, kita berdiri. Nah sekarang kita naik ke rakaat berapa nih? Pertama. Kita kan jadi sholat munfarid sekarang sendiri, keraskan bacaannya ini. Hah? Bareng. Nah ini kalau ada 3 orang, kalau kita ngikutin sunnah, 1 orang maju ke depan memposisikan jadi imam, atau yang 2 mundur ke belakang memposisikan jadi makmum, supaya sholatnya berjamaah nyambung. Tapi kan susah. Kenapa? Kadang kita ngeh tahu, yang lainnya nggak tahu, akhirnya ya masing-masing. Nah kalau masing-masing gimana? Ya tetap keraskan juga, karena statusnya kita sholat sendiri munfarid. Jadi rakaat pertama, kedua keraskan, ketiga nggak usah. Baik. Yang kedua, ilsaqu adudaihi bijambaihi lidzakari, menempelkan kedua bahunya di kedua lambungnya ya. Bagi laki-laki ketika sedang sujud ya, ini ditempelkan gini, makruh ini. Harusnya kan dibuka. Jangan ditempelkan. Ketika ruku juga sama ya, jangan ditempelkan, dibuka. Ketika ini bahu ditempelkan dengan lambung, ini hukumnya makruh ya, sujud. Makruh ini harusnya dibuka ya, jangan ditempelkan. Ini laki-laki ya, perempuan tempelkan. Yang ketiga, ilsaqu batnihi bi fakhidaihi lidzakari aidan, menempelkan perut dengan 2 paha bagi laki-laki. Ketika apa? Ruku dan sujud ya, perut dengan paha ditempelkan, ini makruh ya, sujud ya, ini makruh. Perut dengan paha ditempelkan, makanya perutnya jangan gede-gede. Kalau gede-gede kan nempel ya, ini makruh. Perutnya kan dibuka bagi laki-laki. Nah, ketika sedang ruku juga sama ya, ruku perut dengan paha. Nah, kalau nempel makruh, jangan dibuka. Nah, kalau yang perutnya kecil sih enak ya, yang gemuk. Kemudian yang keempat, al-jahru, mengeraskan suara khalfal imami, di belakang imam, bi ghairi amin, selain daripada kalimat amin dan sejenisnya. Mengencangkan suara, mengeraskan suara bagi siapa? Makmum, berarti di belakang imam, selain bacaan amin. Kalau amin keras, tapi selain bacaan amin dan sejenisnya. Apa sejenisnya? Yaitu bacaan-bacaan yang makmum sunnah mengeraskan juga, seperti membaca amin ketika doa kunut ya, atau seperti membaca subhanallah pada saat mengingatkan imam, itu kan keras, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya
baca sami Allahu liman hamidah atau takbir Allahu akbar intikal, itu kalau dikeraskan hukumnya makruh, ya, makruh bagi makmum, ya. Ini kan kadang-kadang ada imam sami Allahu liman hamidah, makmum kan sami Allahu liman hamidah, itu makruh itu, ya. Makmum mengeraskan suara pada saat berjamaah di belakang imam hukumnya makruh, kecuali pada bacaan amin. Satu, amin setelah waladhdallin. Yang kedua, amin pada saat doa kunut, kerasin sunnah. Yang ketiga, pada saat membaca subhanallah ketika imam itu kerasin, nggak apa-apa. Lain daripada itu makruh hukumnya, ya. Ya, kalau Bilal itu boleh, Bilal pengecualian. Cuman niatnya jangan apa? Jangan ngasih tahu, jangan niat memberi informasi, tapi niat zikir, ya. Kalau niat informasi batal salat Bilal. Bukan Bilal namanya apa? Mubalik. Kemudian yang keempat, itolatu tasyahudil awali wa du'a'u ba'dahu, memanjangkan tasyahud awal dan membaca doa setelah tasyahud awal, makruh. Tasyahud awal dipanjangkan bacaannya, makruh, ya. Atau menambahkan doa setelah tasyahud awal, ya. Tasyahud awal sampai mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai situ tuh. Nah, kalau diteruskan makruh ini, ya, makruh. Baik diteruskan sampai wa ala ali sayyidina Muhammad atau ditambah doa, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dia berdoa Allahumma gfirli dzunubi, makruh, ya. Tasyahud awal cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jangan ditambahin. Kalau ditambahin makruh hukumnya. Setelah itu nggak lanjut doa, makruh. Minimal doa yang pendek lah, misalnya Robbi gfirli, udah cukup. Atau doa sapu jagat, Robbana atina fid dunya, dan atau doa yang maklum lah, yang sudah masyhur, ya. Gimana? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal, ya. Kalau bisa lengkapin, kalau enggak ya minimal 1 atau 2 doa dibaca. Kalau tidak dibaca itu doa, hukumnya makruh. Dan doanya bebas. Tapi yang diutamakan adalah doa yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dari Nabi. Pak Ustaz, bagaimana kalau doanya buatan sendiri tapi pakai bahasa Arab? Nah, sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Bagaimana kalau doanya buatan sendiri tapi pakai bahasa Sunda? Oh, nggak boleh. Pakai bahasa Jawa batal. Harus pakai bahasa Arab, ya, Arab. Kalau buatan sendiri pakai bahasa Arab, itu ada yang mengatakan boleh, yang mengatakan tidak boleh. Kalau menggunakan bahasa kita tapi itu terjemahan dari doa Nabi, ya. Nabi kan ketika sholat baca gini, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Itu kita nggak hafal misal lafadznya, cuman hafal artinya saja. Bagaimana kalau dibaca artinya saja? Ini kata sebagian ulama, kalau memang doanya itu nggak hafal, boleh dibaca artinya. Tapi kan ribet, mending ngapalin doanya. Ya sama aja ngapalin terjemah sama doa, mending ngapalin doanya sekalian. Nah. Kemudian yang ke-11, ada musujudi alal anfi, tidak meletakkan hidung pada saat sujud. Hidung nggak ditempelkan ke tempat sujud, makruh. Nah, jidat doang. Ini makruh ini, ya. Sunnahnya hidungnya ditempelin juga. Tapi itu tidak wajib, ya. Menempelkan hidung pada saat sujud tidak wajib, hanya sunnah. Tapi kalau tidak ditempelkan, makruh, ya. Kalau yang mancung sih enak, yang pesek ini. Kemudian yang ke-11, qiraatul Qur'ani fi ghairil qiyami bi qasdil qiraatil dzikri, membaca Al-Qur'an bukan pada saat berdiri dengan niat baca Quran, bukan niat zikir. Misalnya ketika ruku, ya dia baca apa namanya Al-Fatihah misalnya. Niatnya niat baca Quran, ini makruh. Kenapa? Karena baca Quran itu di dalam sholat tempatnya pada saat
berdiri. Lain daripada berdiri, ruku misalnya, sujud atau duduk, itu hukumnya makruh. Kalau baca Qur'annya niat baca Qur'an. Tapi kalau niatnya zikir nggak apa-apa. Misalnya ketika dia ruku, dia baca apa? Dia baca surah Al-Ikhlas misalnya. Niatnya bukan baca Quran, niatnya zikir, itu hukumnya boleh. Yang makruh itu kalau niatnya baca Al-Qur'an. Ada aja ya. Kayaknya nggak ada yang kayak gitulah. Seandainya ada. Yang ke-12, khafdu ra'sihi fi ruku'ihi, merendahkan kepala pada saat ruku, ya. Makruh merendahkan kepala pada saat ruku. Bagaimana yang ideal ya? Ideal biasa. Seandainya kalau diletakkan water pass di atas pundak kita, itu airnya enggak ke kanan ke kiri, pas. Nah, itu namanya ruku yang sempurna, ya, lurus. Nanti prakteknya pakai water pass. Satu orang nilai ini nih miring-miring ini. Ya biar pas, ya. Tahu kan water pass? Yang buat bangunan itu yang ya. ada kemiringan kemana kan ketahuan tuh. Pakai water pass, Mas. Yang ke-13, satru yadaihi ingdal ihrami was sujud, menutup kedua tangan pada saat takbiratul ihram dan sujud. Tangannya ditutup pakai apa? Sarung tangan misalnya, atau tertutup kain. Ketika takbiratul ihram hukumnya makruh. Ketika sujud juga makruh. Baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, kalau perempuan hati-hati. Jika telapak tangannya terbuka, jangan sampai tertarik ke bawah. Ya. Kenapa kalau tertarik ke bawah ini terbuka batal? Karena ini aurat. Telapak tangan bukan aurat telapak tangan. Tapi kalau ini adalah aurat ini. Ya, maka perempuan ya, ketika takbiratul ihram atau sujud ya, sama utamakan jangan sampai apa? Jangan sampai tertutup. Kalau tertutup makruh. Tapi jika terbuka, hati-hati jangan sampai turun ke bawah mukenanya nih, ya. Kalau turun ke bawah hukumnya batal malah, ya. Maka kalau seandainya pakai mukena apa namanya dua helai ya, ada kerudung, ada rok ya, potongan. Nah itu lebih baik di dalam aja tangannya. Kenapa? Karena kalau dibawakan Pak teman-teman kebuka ini. Tapi kalau yang mukenanya muka pocong, ya, itu kan ada kadang-kadang di sini ada talinya nih. Ya. Jadi ketika diangkat pun ini aman tidak terbuka. Nah, mukena pocong, masa nggak tahu? Itu yang terusan itu. Langsung. Yang ke-14, aniyal tapi salamihi bisuratin. Ya, menoleh pada saat salam dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullah. Cepat. Ya itu makruh, ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makruh. Tarawih biasanya itu. Ya. Warahmatullah. Ya. Bacanya udah kacau itu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu cepat. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau gini, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah ini makruh, cepat. Yang ke-15, an yabruka kal ba'ir bi an yuqaddima yadayhi ala rukbatayhi fi sujudi. Ya, duduk atau turun ke bawah seperti hanya unta. Bagaimana unta jikalau sedang berdiri kemudian dia duduk, dia akan mengedepankan kedua tangan baru lututnya. Ini hukumnya makruh, ya. Jadi kalau sujud yang ditaruh tangannya dulu, ya makruh. Tidak. Sami Allahu liman hamidah. Sujud Allah. Nah, ini makruh. Ya, tangan dulu diletakkan baru lutut makruh. Kenapa? Karena itu seperti turunnya unta dari bawah ke atas. Kecuali bagi orang yang uzur, ya, seperti punya sakit pinggang atau asam aurat misalnya, asam urat ya, semutan, apa-apa. Tapi kalau yang masih kuat nggak boleh, makruh, dilarang.
Yang ke-16, iftirasus sabu'i ayil kalbi wa huwa an yadu'a zira'aihi 'alal ardi fis sujudi. Dimakruhkan juga duduk seperti anjing, ya. Ini makruh. Ini seperti anjing, makruh. Ini diletakkan semua makruh. Apanya kan bukan apel ya, kan harusnya telapak tangan lah. Tapi kalau ini diletakkan khaskan makruh. Seperti anjing. Nah, itu 16 hal yang dimakruhkan di dalam sholat jika melihat dari sisi menyalahi sebagian sunnah atau meninggalkan sunnah. Kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu makruhatun min nahiyati fi'liha. Hal yang dimakruhkan di dalam sholat melihat dari sisi pelaksanaannya. Yang pertama, kafu syarihi wa thawbihi, mengikat pakaian, makruh. Termasuk mengikat pakaian adalah melinting pakaian, ya, tangan panjang. Salat pakai tangan panjang, digulung. Ini makruh. Ya. Sama. Jadi kalau ke bawahan ya. Salatnya kayak gini. Allah, makruh. Ya, kenapa? Termasuk mengikat pakaian. Ya, di antara hal yang termasuk dalam mengikat pakaian adalah menggulung lengan baju. Hukumnya makruh. Menggulung lengan baju saja makruh, apalagi pakai tangan pendek. Salat pakai tangan pendek makruh. Ya, menggulung saja makruh, apalagi salat pakai tangan pendek makruh. Makruh. Iya, kalau tangan panjang nggak apa-apa, tapi polos. Makanya ketika saya di Yaman itu wajib bagi santri semua sholat pakai tangan panjang. Dulu saya pikir kenapa diwajibkan ya, padahal kan tangan pendek juga kan sopan ya. Ternyata memang makruh di dalam sholat itu. Kenapa? Salah satu alasannya karena bisa mengurangi kekhusyuan. Bisa mengurangi kekhusyuan. Baik. Mengikat rambut makruh ya. Jadi kalau ibu juga sama tuh rambutnya ya. Kenapa? Dilepas. Tapi seandainya jika dilepas khawatir ada rambut yang keluar, mending diikat aja. Ya, kenapa? Karena hal yang makruh bisa jika hal yang makruh dihindari tapi justru malah datang hal yang membatalkan sholat, ya mending nggak apa-apa dilaksanakan itu. Paham ya? Jadi kalau mengikat mengikat rambut lebih aman. Artinya rambut tidak akan keluar. Itu udah ikat aja. Tapi seandainya dilepas karena takut makruh, ternyata ada rambut yang keluar gara-gara rambutnya terurai. Ini hukumnya malah batal sholatnya. Karena rambut termasuk aurat di dalam sholat. Maka terserahlah pilih yang mana. Ya. Kalau rambutnya pendek ya mungkin lebih aman Tapi kalau rambutnya panjang apalagi keriting ya atau kribo, ini kan kalau tidak diikat malah khawatir ada yang kemana-mana tuh rambutnya. Kemudian yang kedua, raf'ul basori ila samai, mengangkat mata ke langit, artinya menengadahkan mata kita ke langit, memandang ke atas, makruh ya ketika sholat. Bahkan salah satu ancamannya bisa dibutakan matanya itu. Ini kan hal yang makruh ya, tapi jika dilakukan ini, naudzubillah, ada salah satu hadis Nabi yang mengatakan seperti itu. Hendaklah mereka yang suka melihat ke atas ketika sholat, hentikan kebiasaan mereka, atau Allah akan mengambil penglihatan mereka. Ancamannya apa? Kebutaan, naudzubillah min dzalik. Jadi hal yang makruh itu jangan makruh ini enggak. Kadang-kadang itu naudzubillah ancamannya berat ya. Seperti salah satu ya, kalau kita sholat berjamaah itu kan barisan sunnah diapakan? Diluruskan, dirapatkan, lurus, rapat, rata ya. Lurus, nggak ada yang melancang melencong ya. Rapat, rata, dan adil. Arti adil ya, kalau sebelah kanan 5, sebelah kiri 5. Ini kadang kiri semua, kanan semua ya. Paham? Jadi harus adil. Arti adil ya, kalau kanannya ada 3, kirinya 3 ya. Dan harus lurus. Yang diluruskan apanya? Pundak dan tumit ya. Tumit ini bukan ujung kaki, karena kalau jari ini kan
macam-macam, ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi kalau tumit sudah diratakan, aman, rata. Ya, jadi lihat ke belakang, tumitnya ratakan semua. Nah, sudah rata, rapatnya itu mana yang dirapatkan? Pundak, ya, pundak. Kalau seandainya sholatnya nggak peduli, tidak dirapatkan, tidak diluruskan, itu hanya melakukan yang makruh kan? Nggak sampai haram, makruh. Tapi apa coba konsekuensinya? Dampak negatifnya kata Nabi, aula yukhalifannallahu baina qulubikum, Allah akan membuat antara hati kamu dengan yang lain tidak akan pernah sama, tidak akan pernah satu kata, akan diberikan perbedaan, perselisihan di antara hati kamu. Akhirnya kita meskipun satu warga, satu keluarga, kadang-kadang selisih aja tuh. Apa itu dampak dari mana? Itu dampak daripada tidak merapatkan dan meluruskan barisan sholat. Ya, susah menyatukan pendapat ini. Ya, beda aja beda. Satu bilang A, ini bilang B. Satu bilang C, ini bilang A. Nggak pernah mau sama. Apa itu dampak dari mana? Tidak merapatkan dan meluruskan barisan. Hal sepele makruh, tapi ancamannya kan luar biasa. Terbukti kan sekarang. Nah, ini juga sama ya. Melihat ke atas makruh, nggak sampai haram, tidak membatalkan sholat, tapi ancamannya apa? Diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk tuh yang suka mendahului imam, ya. Imam belum bangun, dia udah bangun duluan. Itu kan apa namanya? Tidak sampai membatalkan sholat, tidak. Cuman ancamannya apa? Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala himar. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, wad'ul yadi ala khosiratihi, meletakkan tangan di atas pinggang. Ya, makruh. Gimana gini? Ya, emang ada sholat kayak gini? Lagi sholat, ini kan lagi sholat ini mah, bukan di luar, lagi sholat. Yang keempat, mashu jabhatihi, mengusap jidat atau kening ketika sholat ya, bukan setelah sholat. Kalau setelah sholat hukumnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sunnah mengusap ya jidat ini sambil baca doa. Gimana doanya? Bukan asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma azhib anil hama wal hazan. Kamu udah kelewat tuh, belum hafal? Alhamdulillah. Oh enggak salah, itu doanya tadi itu ya. Ya, Allahumma azhib anil hama wal hazan, ya Allah hilangkan kesedihan dan kesusahan dari diriku. Baru wakina agak benar. Wa taswiyatul hasa fi mahali sujud. Begitu pula makruh meratakan atau meluruskan kerikil di tempat sujud. Mana ada kerikil? Ada kerikil nggak? Nggak ada dulu kan sholatnya lantai kan belum keramik kayak gini, masih pasir, masih seperti burung gagak yang mematuk. Ya, Allah Akbar. Nah, ini makruh hukumnya. Ya, sujudnya. Ya, makruh. Kemudian yang keenam, jilsatul iqa, duduk dengan cara iqa seperti anjing. Gimana iqa? An yaj'ala al yataihi alal ardi wa kadzalika rijlaihi wa yansiba saqai, seperti duduknya. Meletakkan kaki di pantat, kemudian dia duduk seperti ini. Sholat makruh. Sholat duduk seperti ini makruh. Aduh. Ini duduk anjing seperti itu. Yang ketujuh, al-julusu madan rijlil kiblati, duduk dengan melonjorkan kaki ke arah kiblat, makruh. Ya. Yang kedelapan, iltifatu biwajhihi ligori haja, menoleh dengan wajahnya ke kanan ke kiri tanpa ada keperluan. Kalau ada keperluan nggak apa-apa, misalnya kita sholat ya di jendela, pinggir jendela, di luar ada motor kita, bentar-bentar lihat lagi, atau ada yang nyuri, itu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada hajat, makruh. Kalau ada hajat, keperluan, tidak makruh. Yang kesembilan, al-basku fi ghairil masjidi an yaminihi aw qubalatihi, meludah ke kanan atau ke depan jika di luar masjid, bukan di masjid, seperti di musola, sholat di rumah atau di majelis talim. Ketika sholat kita meludah ke depan atau ke kanan, hukumnya makruh. Yang tidak makruh kemana berarti?
ke kiri dan ke bawah. Ke bawah itu nggak makruh. Yang ke-10 al-qiyamu ala ridin wahidatin, berdiri di atas satu kaki, makruh dalam sholat. Itu namanya sofen ya. Sofen itu bahasa Arab, bahasa kitanya adalah berdiri di atas satu kaki, makruh. Yang ke-11 lastu ihdar rijlaini bil ukhra li rijli rajuli, menempelkan satu kaki dengan kaki yang lain, artinya merapatkan kaki ketika sholat, makruh bagi laki-laki, perempuan tidak. Karena kan kita sunnah direnggangkan, berapa jaraknya minimal? Apa ukuran normalnya? 2 merpati atau 1. Jadi kalau ada 2 merpati di sini cukup, kalau jengkal pun cukup. Tapi jangan diletakkan 2 merpati atau jangan dijengkalin juga, perkiraan saja. Yang ke-12 at-tasbiqu lil asabi, tasbik ya. Tasbik seperti ini. Ya, memasukkan jari yang kanan ke yang kiri ketika sholat, makruh. Lagi sholat makruh. Yang ke-13 as-sholatu muhtasiron, sholat dengan cara apa, culak cangkeng itu, tolak pinggang ya, makruh. Kalau tadi kan 1 doang makruh, ini 2, apalagi 2 makruh. Yang ke-14 al-ihtizaz yumnatan wa yusratan, miring ke kanan dan ke kiri lagi sholat, makruh. Yang ke-15 an yurawiha ala nafsihi fi sholati, menghembuskan napas kepada diri sendiri pada saat sholat, ini makruh ya, makruh. Yang ke-16 wad'ul yadi ala fami au anfi bila hajat, meletakkan tangan di mulut atau pada hidung tanpa ada keperluan, termasuk pakai masker, hukumnya makruh kalau tidak ada hajat, ada keperluan. Kalau ada keperluan, misalnya ada hajat apa, batuk atau kitanya misalnya bersin ya, pilek, flu, itu nggak apa-apa. Yang ke-18 syaddul wasati, mengikat pinggang ya, pinggang kita diikat, hukumnya makruh. Berarti kalau soal pakai sabuk gimana itu? Itu kan sama mengikat pinggang juga ya, hukumnya sama aja. Kenapa? Menghilangkan kehusuan, karena kan kenceng kehusuan. Maka kalau mau sholat ikat pinggangnya di kendori ya, kendori. Yang ke-18 muqaranatul imami fil afal, berbarengan dengan imam dalam perbuatan sholat, bareng ya. Imam ruku, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, bareng. Kayak balapan, tapi enggak bareng. Itu makruh. Kalau sampai ngebalap, dulu hukumnya haram, tapi tidak membatalkan sholat. Yang ke-19 at-tasaubu, tasaub. Apa itu tasaub? Hamuai ya, menguap, makruh. Yang ke-20 al-isyaratu bima yufhamu li ghairi haja, berisyarat baik dengan apa namanya lirikan mata atau dengan tangan ya, dengan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang lain tanpa ada kebutuhan, tanpa ada keperluan ya. Sana kita lagi sholat, kemudian anak kita nih mau lewat atau anak kita lagi bercanda, lihatin kita, ini kan nggak ngomong nih, tapi nyuruh diam sama anaknya, makruh nggak tuh? Makruh kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat, berisik di masjid, berisik, bukan kita di rumah, berisik di masjid, kita ngasih isyarat biar dia diam, makruh tidak? Kenapa tidak? Ada hajat, ada keperluan ya. Kalau misalnya kita lagi sholat, ada orang yang menyuri, kita lihat, makruh nggak? Enggak, kenapa? Ada hajat, ada hajat ya. Yang ke-21 farqatul asabi, membunyi-bunyikan jari ya. Ini kadang-kadang ada tuh sujud meletak pas doa qunut, Allahumma hdina fiman hadait, ada aja itu. Ini makruh ya. Ini bahasanya farqatul asabi, membunyi-bunyikan jari, makruh. Yang ke-22 al-istinadu ila ma yasqutu bisukuti, bersandar kepada sesuatu yang jikalau sesuatu itu jatuh dia ikut jatuh ya.
bersandar kepada sesuatu yang jika sesuatu yang dijadikan sandarannya jatuh, dia ikut jatuh, itu hukumnya makruh. Kayak gini ya, misalnya ini kan kalau dindingnya rubuh saya ikut jatuh ini, tapi kalau hanya seperti ini enggak ya, paling ngejedak dikit doang, enggak sampai jatuh, itu tidak makruh. Nah, itulah 22 hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Jadi kalau kita total berapa itu semuanya tuh yang dimakruhkan dalam sholat? Yang pertama makruh dari segi tempat sholat 15. Yang kedua makruh dari segi keadaan orang yang sholat berapa? 15 juga, 30. Kemudian dimakruhkan dari segi meninggalkan sebagian sunnah atau menyalahinya 16. Berapa totalnya tuh? Oh 16 tadi tambah 15, 31 tambah 16 berapa? 47. Kemudian yang dimakruhkan dari segi pelaksanaannya jumlahnya 22, berapa tuh? 47 tambah 22 69 hal yang dimakruhkan dalam. Kalau nggak hafal kita terabas ini. Iya, kalau lupa pasti kita ada yang melakukan salah satunya ini. Berarti harus apa? Minimal ingatlah. Banyak sekali. Nanti kita akan bahas hal-hal yang membatalkan sholat. Silakan sampai di sini ada yang mau ditanyakan.